Bismillah, saya lanjut kisahnya. Bahwasannya kemarin si Branjung dari dukun Kipendeng atau Kipendeng minta ilmu malih rupa, yaitu bisa merubah dirinya berbagai bentuk. Tapi kisah lain mengatakan bahwa Ki Branjung itu cuma sekedar ganti pakaian atau berpakaian seperti hewan, gitu ya. Kepada para donatur yang telah menyisihkan rezekinya untuk pondok kami, insya Allah sangat bermanfaat dan barokah untuk kalian semua, dan terutama untuk pesantren. Pasti Allah akan membalasnya. Dan malam ini adalah jatahnya si Saridin untuk menjaga pohon durennya. Nah ya, ketika didengar memang pohon duren itu banyak yang jatuh, 3, 4, sampai 5. Otomatis Saridin itu sangat berbahagia melihat atau mendengar apa? Debuk atau tepek. Lah ya, jatuhnya itu gimana? Nah, jeblok, buk atau pek. Mana yang benar? Buk, gitu ya. Ya sudah deal buk ya. Nah, anehnya, wong sudah ada berbuk-buk, gitu, sudah berbuk-buk sampai 5 kali. Ketika Saridin itu berdiri mencari durennya kok gak ada, gitu ya. Otomatis yang namanya Saridin heran kan, kemana itu duren itu? Kok nggak ada, gitu loh. Dicari ke sana kemari nggak ada. Nah, lalu Saridin itu sembunyi, penasaran. Saya penasaran. Wong saya dengar sendiri tadi berbuk-buk. Kalau berpek-pek itu jelas bukan duren kan, gitu ya. Ini berbuk-buk kok nggak ada. Ya wes, tak tunggu di sini aja, di salah satu pohon yang rimbun sambil sembunyi. Lama sembunyi, ternyata ada duren lagi yang jatuh. Dan Saridin melihat durennya itu. Buk. Nah itu, ya wes gak tak ambil dulu. Penasaran saya itu, penasaran kira-kira siapa yang ngambil itu. Nggak taunya bener, ada makhluk yang agak besar, loreng, kayak hewan macan itu. Kenapa sih macan apa itu? Macan kok sampai loreng? Kenapa? Sebenarnya nggak loreng. Macan itu sebenarnya warnanya itu hitam atau coklat gitu. Karena dulu masuk angin, keroan. Ya, keroan jadinya loreng gitu loh maksudnya.
Nggak taunya makhluk itu tadi pelan-pelan mendekat ke duren yang jatuh terakhir itu tadi. Yang Saridin lihat, loh kok ada macan? Karena mungkin Branjung malih rupa menjadi macan, atau mungkin Branjung pakai pakaian yang kayak barongsai yang niru macan gitu. Bener, macan itu tadi mulutnya dibuka, ya, mulutnya dibuka, ibaratnya gini dibuka, tangannya dikeluarkan, tangannya Branjung tadi, seakan-akan macan itu menelan buah durian itu tadi. Nggak taunya memang disimpan, gitu loh. Itu saya pakai versi yang pakai pakaian macan ya. Kata Saridin, oh ini toh masalahnya durenku yang berbuk-buk tadi hilang musnah gara-gara macan. Gitu. Saridin dengan sigapnya mengambil apa? Tongkatnya itu. Tongkat yang biasanya tongkat itu dipakai untuk ngiket duren, hasilnya itu 2, 3 atau 4, kemudian dipikul. Itu biasanya dipakai gitu. Langsung saja yang namanya Saridin ancang-ancang berlari, ya, sambil mengarahkan tongkatnya, tombaknya. Kowe Leo, gitu. Oh kamu ya, jahat kamu ya, celeng. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung yang namanya macan tadi, yang seragam macan itu tertusuk perutnya, kelepek-kelepek dan mati. Sedangkan istri Branjung, kakak angkatnya Saridin, malam-malam keluar. Sedang Saridin tadi habis menusuk perutnya macan tadi, yang namanya Saridin, macannya diinjek, gaya gitu. Kemudian dicabut tongkatnya tadi, tombaknya tadi, berlumuran darah. Sedang di jauh, Kang Branjung. Siapa? Sumiyem. Karena Sumiyem tadi menunggu sejak lama, Kang Branjung kok nggak pulang, gitu ya. Sebentar Sumiyem lihat gini, wah sudah jam 8 belum pulang. Wah, 8:30. Kok iso percaya lho kon? Kok iso percaya? Enggak, kok iso lho kon percaya? Kok mbok dipikir zaman Saridin nak jam tangan. Kok iso kon madur itu sama? Kok iso lho? Percaya lho kok iso? Terus gak mungkin ada jam tangan itu. Orang dulu itu kalau lihat jam itu paling kira-kira, atau lihat rembulan, atau lihat bintang gitu, paham gak? Branjung, Kang Branjung, kata Saridin sambil berdiri menginjak macan. Sik. Kayak suaranya Mbak Yu, gitu ya. Tombaknya tadi ujungnya diusap-usapkan ke macannya tadi, atau pakaian macan itu, tapi masih ada bekas darahnya. Kang Branjung, oh iya, ini suaranya Mbak Yu Suminten atau Sumiyem. Mbak Yu, kowe Tadin? Kamu Tadin? Lah iya toh Mbak Yu.
Loh kamu di sini tadi? Ya iya toh Mbak Yu, wong memang waktunya malam. Kan memang jatah saya untuk jaga duren. Oh iya Den ya. Lah ini loh Den, kamu nggak ketemu kakangmu toh? Kang Branjung. Iya, dari tadi nggak pulang-pulang. Ya nggak tahu Mbak Yu, ya nggak tahu. Nah, kamu ngapain toh Den kok serius? Bawa tombak segala. Nah ini Mbak Yu, ternyata durenku jatuh berbuk-buk ya sampai 4-5 kali. Nggak ada, ternyata macan ini yang nyuri. Macan toh Den ini? Lah iya Mbak Yu masa tekek. Terus kayak gini ya jelas macan. Terus kamu apakan? Ya tak suduk Mbak Yu, tak tusuk. Matilah antin. Ya iyalah. Mangkel aku Mbak Yu. Nunggu lama-lama hilang tok ya. Terus mati kapok. Begitu Saridin. Sidin. Kok rada aneh ya? Kok kayak aneh? Ini kok bukan macan, Din. Macan, Mbak Yu. Saya itu lihat sendiri. Loreng-loreng persis zebra cross. Ibaratnya apa zebra cross berarti jalan ya? Penyeberangan jalan. Jarene polisi tidur tapi gak ono sing gugah. Ya. Coba wong ngarani, hati-hati ku polisi tidur. Tapi kenapa nggak pernah dibangunkan? Coba bangunkan lah enak ya. Itu juga nggak ganggu jalan gitu. Polisi tidur. Apa Mbak Yu? Iki bukan macan, Din. Kayak pakaian itu, Din. Kayak orang yang pura-pura macan. Nggak tahu Yu. Pokoknya macan. Gitu. Kemudian dilihat, dibuka, dilihat, diraba, dicelupin. Ngawur ae kok iki apa? Apa ono kambing nerawang dhuwit lho ya apa? Dilihat, diraba, diterawang. Nah itu seminten. Ngawur kono dicelupin. Macan opo kok dicelupin niku. Akhirnya dibuka kepalanya oleh Sumiem. Kaget, ternyata ketika dibuka melihat Kang Branjungnya, melihat suaminya. Ya. Ketika melihat suaminya meninggal, apa yang dilakukan? Kang Branjung atau Kang Branjung, ngono ya apa? Nah, cobaan. Kang Branjung. Lebay. Lebay ya. Ya ibaratnya kayak ngono iku mang ya. Jerit, Kang Branjung. Nah, kata Saridin, nyapa toh Mbak Yu? Ada apa toh Mbak Yu? Dan kamu nggak lihat dah, ini loh kakangmu, Kang Branjung. Lihat, iya ya Mbak Yu. Iya ya Kang Branjung ya. Lapo toh Kakang Branjung nang kene cek nganggure. Sidin, kata anu. Kamu tadi itu nusuk siapa? Macan Mbak Yu. Macannya mana? Ya ini. Coba dibuka, Jin. Tak buka, Kang Branjung. Duduk. Bukan. Tadi saya nusuk macan. Lah iya berarti Kang Branjung itu kamu yang bunuh. Enggak. Saya nusuk macan. Debat sakmono suwe ini lo gak menghasilkan. Akhirnya orang kampung yang ronda-ronda melihat perdebatan Saridin dan siapa tadi? Sumiem ikut mendekat. Ono apa? Ada apa? Hah? Itu. Ya Mim, ada apa? Ya.
Kemudian ruame orang-orang kampung melihat ternyata memang ada pembunuhan. Gitu loh ya. Semua melihat yang terbunuh atau yang mati itu adalah Branjung. Akhirnya dipanggilkan Ki siapa? Ki Lurai lah. Sampai yang namanya lurah itu datang, kemudian petinggi-petinggi kampung situ juga datang. Wah Din, ini urusan nggak bisa selesaikan di sini Din. Urusan apa toh? Oh, enak ya. Ini urusan apa sih? Sebenarnya simpel. Aku ndeleng lihat durenku dicuri. Ternyata macan datang. Lalu macannya tak tusuk, tombak. Mati Din, macannya? Mati. Lah terus sekarang hubungannya mbak Kang Branjung apa? Lah ya Din, yang kamu tusuk itu ternyata Kang Branjung. Enggak, saya nusuk macan. Lah ya Din, hasilnya Branjung mati. Enggak, saya nusuk macan. Coba Pak Lurah, sama denger. Saya nusuk macan. Lah iya Den, tapi Branjung mati. Enggak. Mentolong ngetak gak uni. Akhirnya jelurah, Den, wis. Aku ini sumpek Den. Mikir masyarakat sudah sumpek, ojo kon tambah-tambahin. Ayo Den, kita ke Adipati ya. Setelah Saridin membunuh Branjung dan tidak mengakui dengan alasan bahwa yang dibunuh itu adalah macan. Ngotot sampai yang namanya Pak Lurahnya angkat tangan karena keluguan si Saridin. Ya memang nggak salah sih, memang Saridin nggak ada niat membunuh Branjung. Yang dibunuh adalah yang terlihat macan, dan apalagi macan itu mengambil haknya. Sedang di hadis aja ketika menghadapi seorang begal atau rampok dan kamu mempertahankan diri harta kamu, lalu kamu itu terbunuh, maka kami itu syahid. Gitu ya, itu dawuhnya Nabi. Jadi apa yang dilakukan Saridin salah apa enggak? Ya enggak salah. Itu loh. Akhirnya kata lurahnya, ya segini daripada berbantah-bantahan di sini, mending di Kadipaten. Ya, waktu itu adipatinya itu saya nggak tahu namanya aslinya, Pak Sis atau Pak Wasis waktu itu. Kalau di dalam catatan sejarah Pak Wasis Joyokusumo, ya, itu namanya Adipati. Nah, waktu itu Ki Adipati sedang ada pertemuan membahas tentang kondisi daerahnya, yaitu Pati. Ketika sowan di Adipati, maka Adipati itu mempersilahkan masuk. Ternyata rombongan. Di situ ada Saridin, ada kakak angkatnya Sumiem atau Suminten atau Nyai Sombro atau Nyai Branjung. Lalu Pak Lurah serta orang-orang kampung. Kaget yang namanya Adipati Wasis tadi itu. Yang namanya Lurah, saya nggak tahu namanya, seneng saja memperkarakan Saridin. Semangat untuk membawa Saridin untuk diadili di Adipati. Karena ada niatan tersembunyi dari Pak Lurah itu. Apa? Ternyata Lurah itu menyukai istri Saridin, Sumirah atau Mboe
mbok momok atau ibu momok itu seneng. Jadi bukan selayaknya berlaku seperti Ki Lurah yang ada salah satu masyarakatnya yang terkena masalah hukum lalu berusaha dibantu, bukan, malah dijerumuskan, malah punya pikiran kalau bisa dipenjara aja seumur hidup. Gitu loh. Biar apa? Biar dapat istrinya Saridin. Nah, istrinya Saridin cantik, berarti namanya aja Ki Lurah, jatuh cinta, ya toh? Berarti cantik. Kata Adipati, loh, kok banyak banget ini yang sowan ke sini. Ada apa, tumben? Kata Lurah, Kanjeng Adipati, saya mau melaporkan. Lu melaporkan apa? Kok banyak banget ini? Diceritakan, ada pembunuhan. Kaget yang namanya Ki, siapa itu Ki Adipati Wasis tadi itu. Wah, kampung kecil gitu aja ada pembunuhan. Nyantai apa? Ya toh? Kampung kecil Kayen, ibaratnya gitu dulu ya toh. Kalau sekarang Kayen jelasnya sudah besar, maju, teknologi, ya enggak? Pembunuhan siapa? Ayo sini Din, suruh maju. Kenapa ini? Ya ini Kanjeng Adipati namanya Saridin. Ayo sini Sumiem, kakaknya itu. Lah ini siapa? Oh ini kakaknya Saridin ini, Kanjeng Adipati. Yang dibunuh adalah suaminya Sumiem ini. Dan Branjung dengan Saridin ini adalah periparan. Dan Sumiem dengan Saridin ini adalah saudara angkat. Seto, ini putranya siapa? Ki Ageng Kangiran. Loh, Kiai Kangiran toh? Nduk, kamu anaknya Ki Ageng Kangiran toh? Ya, apik aku, ambil Ki Ageng, ambil ayahmu. Saya ini bagus dengan ayahmu. Namanya aja Ki Ageng Kangiran itu juga keluarga kerajaan, keluarga orang besar, walaupun beliau itu orangnya miskin. Gimana pun juga Ki Ageng Kangiran masih cedak turun atau keluarga Sunan Kalijogo. Lah terus sekarang ada apa, Nduk? Kamu kesini melaporkan Tuan Adipati. Iya, coba ngomong. Ini kalau bukan kamu, Nduk, tak singkat aja waktunya. Tapi karena kamu dan saya bagus dengan ayahmu, maka saya ingin detailnya. Gimana ceritanya? Diceritakan tentang masalah Duren. Berikut perjanjiannya dengan si Branjung. Jadi kamu itu Saridin memang sudah tepat waktunya menjaga Duren. Nggih. Nah, nggak salah toh? Gitu kata Adipati. Terus salahnya apa? Gini loh, Kanjeng Adipati. Saridin ini mengaku menusuk macan. Yang mana macan itu pengakuan Saridin mengambil buah duren yang jatuh ketika malam. Yang jatahnya Saridin. Terus, nah pengakuannya macan. Ternyata macan itu cuma pakai pakaian. Nah ketika dibuka adalah Kang Branjung. Mana mayatnya? Di bawah. Nggih, Kanjeng Adipati. Ayo, kawan, menjeru. Di bawah, masuk di ruangan Kadipaten. Berikut plus pakaiannya juga. Oh, itu toh. Itu toh, Kang Branjung, suamimu. Nggih. Iya, Din. Itu kamu yang nusuk. Iya. Tahu itu kalau itu Kang Branjung? Enggak. Tapi kamu yang nusuk? Iya. Berarti kamu yang membunuh Branjung? Enggak. Lah iya, Den.
Gini aja saya singkatin ya. Kang Branjung pakai pakaian macan. Tahu? Nggak tahu. Yes, Den, saya singkat lagi. Artinya, intinya kamu yang nusuk ini. Iya, saya tusuk macan itu. Lang nyolong kok. Mencuri kok. Saya takut nanti mengganggu macan ini mencuri buah-buahan masyarakat. Seperti saya ini yang susah payah cari, dicuri. Oleh siapa, Din? Macan. Branjung, macan. Lah ya, Din, yang nyuri itu Branjung, macan, Tuan Adipati. Macan, macan. Lama-lama yang namanya Adipati kemeng pisan uteke. Ya? Ngomong sama lurah, kamu kok bawa manusia seperti ini gimana sih? Aku ini sudah ruwet masalah masyarakat daerah Pati, kamu kasihkan orang kayak gini yang nggak mau ngalah. Ya mungkin tanyanya yang kurang pelan-pelan. Memang dari dulu, memang dari di daerah Kayen itu ya gini ini jawabannya. Coba saya tak tanyakan lagi biar sampean jelas. Den, Ki Lurah, kamu tahu itu siapa? Adipati Ki Lurah. Berarti kamu harus ngomongnya yang benar, jujur, Den. Kamu sudah diajari sopan santun kan dengan Kanjeng Sunan Kalijogo? Itu nomor 1 itu. Buat saya nomor 1 adab, tata krama nomor 1. Nah makanya, Den, kamu yang nombak ini. Iya, di mananya, Din? Perutnya, tombak. Tombaknya kamu bawa, Din. Iya, itu di luar. Saya ambil, Din, ya. Dia ambil tombak. Ada darahnya. Lah ini, Din, ini dah punyaan kamu. Bener sampean. Lah ini darah ini, Din. Darahnya siapa? Macan. Terus yang mati siapa, Din? Kang Branjung. Ya toh? Berarti kamu yang bunuh? Mboten, enggak. Lah kamu bunuh siapa? Macan. Jere lurah. Ya yes, kula nggih angkat tangan pisan lurah. Akhirnya gini. Din, kata Adipati ya. Din, Adipatinya itu punya triks. Ini anak, ini orang kalau diajak debat nggak mungkin mau ngalah sampai selesai. Pasti bertahan gitu terus. Ya, pasti bertahan gitu terus. Jadi Din, kata Adipati, kamu ya yang membunuh macan itu, Din ya? Ya, hebat kamu, Din. Ini namanya pahlawan. Tujuan kamu apa, Din? Ya kasihan masyarakat yang punya buah atau nanti khawatir makan anak kecil. Siapa yang susah? Ya bener, Din, bener. Saya paham. Berarti niat kamu ingin mengamankan desa, kampung. Ya, Din. Saya paham niat kamu, Din. Orang kayak kamu ini, Din, mestinya itu jangan dibentak-bentak. Kata Adipatinya. Mestinya itu dikasih hadiah, Din. Orang sudah berjasa kayak gini kok. Buangga yang namanya Saridin dikatakan pahlawan. Apalagi dikatakan mau dapat hadiah. Bangga. Oh, duduknya Saridin sudah nggak gini sudah. Ya, gini. Yang namanya lurah dan orang masyarakat itu gergeten. Tauduk kon go salah gak ngaku. Saiki dikai hadiah mekiti. Pikiran Adipati, wong ini ngaku membunuh aja nggak mau, apalagi di penjara, gak ngarah. Daripada waktuku terbuang habis dengan manusia satu ini, mending saya ringkas
selesai urusan, dah, nggak mikir lagi. Gitu katanya. Din, rumah kamu di mana toh, Din? Itu di pinggir daerah Miyono itu. Oh, Miyono. Sudah punya istri, Din? Sampun. Sudah punya anak? Sampun. Berapa, Din? 1. Namanya? Momo. Momo itu apa toh, Din, kok dipanggil Momo itu? Kamu niru siapa? Jeng Sunan. Kalau manggil anak saya itu Momo gitu ya, saya niru Jeng Sunan. Ya, Jeng Sunan siapa? Sunan Kalijogo. Saya niru. Akhirnya semua manggil Momo. Baik Kanjeng Sunan Said, Raden Sunan Muria, baik Mbah Bonang, biasanya kalau mampir, biasanya manggilnya Momo, ya saya niru. Ya, Din, ya. Lurah. Gimana menurut sampean rumahnya Saridin ini layak apa enggak? Layak napa, Adipati? Rumahnya itu loh dari anyaman bambu, gedek. Berarti Saridin ini tergolong orang yang di bawah garis kemiskinan. Nah, ibaratnya gitu. Iya. Kalau di penjara kira-kira mau? Ya gak mungkin mau, Anjong Adipati. Makanya saya punya akal. Yes, kamu sana. Din, sini, Din. Ini saya dapat berita dari lurah kamu. Katanya kamu itu, rumah kamu itu dari bambu, gedek. Kenapa, Din? Gak punya pekerjaan dah? Boten, gak ada. Lah terus, gimana kehidupan sehari-hari? Ya itu dari duren. Makanya macan itu saya bunuh karena mencuri duren saya. Ya, gini, Din. Kamu itu pahlawan tanpa tanda jasa. Saya saksinya, Din. Berikut masyarakat yang di sini ini saksikan ya. Jasa Saridin banyak ya. Gue semuanya gitu. Jadi wong-wong ngomong gue kaboten. Enggak, tapi kenyataannya pembunuh. Kira-kira kalian dengan keputusan saya nerima apa enggak? Nggih. Sumiyem kakaknya pripun? Sumiyem itu masih banyak belas asihnya pada Saridin. Bagaimanapun juga dia itu saudara yang sejak kecil kumpul. Walaupun dia itu keberatan ketinggalan Branjung, tapi dia juga nggak akan rela kalau Saridin di penjara karena satu-satunya saudara. Gitu kan? Gimana kalau Saridin saya kasih hadiah? Semua diem aja. Kok aneh ya? Ayo saya tanya lagi, gimana kalau saya kasih hadiah? Nggihnya sudah nggak seperti yang awal. Nggih. Ya wis. Din, kamu tak kasih hadiah rumah ya? Wah, tambah yang namanya Saridin kayak merasa seperti Spiderman gitu ya, atau Avenger. Nah, gitu, yang sangat berjasa, merasa gitu ya toh. Wah, berjasa banget sampai Adipati menawari rumah. Dalam hati Adipati, nggak mungkin ini mau dipenjara, makanya pura-pura dikasih rumah. Yang namanya lurah, bisik-bisik. Jangan Adipati, gimana toh sampean itu? Orang sudah membunuh kok dikasih rumah. Dato, sampean itu nggak ngerti apa maksud saya. Yang dimaksud rumah itu penjara. Ruang penjara di sebelah itu loh. Coba, kira-kira mau nggak kalau saya ngomong, Din kamu di penjara, kira-kira mau? Ya nggak mungkin, makanya diem aja. Kamu pura-pura mendukung dengan kebijakan saya. Bener dibilang gitu. Loh, Din, kamu dikasih rumah daripada kamu bangun banyak biaya. Kamu uang dari mana? Dah, terima aja. Nggih. Gitu. Bagus Tuan Raja. Bagus Tuan Adipati. Bagus, Din, namanya rumah. Bukan anyaman bambu lagi. Tembok. Iya. Tembok. Karena kamu itu berjasa, saya ini terima kasih, Din.
saya sebagai adipati di sini, saya nggak bisa mengamankan daerah Kayen. Tiba-tiba kamu sudah mengamankan daerah Kayen dari gangguan macan ini. Maka kamu akan tak kasih rumah deket-deket keraton sini, adipati sini. Biar saya bisa selalu kumpul kamu, biar kamu dijaga. Kalau ada orang yang ingin membahayakan kamu, Din, wah tambah tersanjung. Gini-gini saja. Boleh juga ya. Ya wis. Ya, Kanjeng Adipati, matur suwun sakderenge. Terima kasih sebelumnya telah merepotkan panjenengan. Oh, enggak, Din. Kamu enggak ingin lihat rumah kamu toh? Nggih. Diajak ke penjara. Penjaranya dibuka. Penjaranya besinya dibuka. Inilah, memang dikasih penjara yang kelas agak lumayan lah bangunannya itu. Lah ini loh, Din, loh kokoh kan temboknya kuat. Nggih, kuat mana dengan tembok kamu, punyaan kamu? Ya kuat ini. Nah, makanya kamu di sini. Lah terus kalau saya nanti kangen dengan Mbok Momok dan Momok, ya pulang loh, Din. Kata Adipati, pulang aja. Wong kamu punya keluarga, pengen pulang ya pulang. Kalau bisa pulang. Pokoknya kapan saja, Din, kamu pulang. Kalau bisa pulang. Nggih, bener. Ya udah, Din. Kamu mulai sekarang nempat di sini. Nggih. Seneng Saridin. Semuanya meninggalkan. Ada kamar mandinya juga. Ya dah? Itu. Kemudian lambat laun ada orang datang membawa makanan. Penjara kan gitu toh. Kalau makan dikirim. Gitu loh, kalau makan dikirim. Wah, kemudian ada yang jaga. Wah, saya dijaga bener berarti. Bener kata Adipati, saya dijaga berarti. Nah, tapi Saridin agak heran. Tapi kok ditutup? Jeruji besinya kok ditutup? Lah nggak bisa keluar saya. Nah, akhirnya penjaga itu bilang, kenapa, Din? Ini kok ditutup jerujinya? Oh, jenenge penjara, Din. Masa dibuka? Lah lepas kamu. Loh ini penjara toh. Iya lah kamu kira apa? Katanya rumah. Kanjeng Adipati ngomong gitu. Katanya villa. Berarti gitu ya. Katanya villa. Kok gini? Hah? Ya dibijui kamu, Din, dibohongi. Nggak bagus bohong itu. Gitu. Aku itu diajari oleh Kanjeng Sunan Muryo Bonang dan Kanjeng Sunan Kalijogo dan ayah angkat saya Kanjeng Kangiran nggak boleh berbohong. Sudah, Din, pokoknya penjara tempati. Lah terus kalau saya pulang gimana? Ya nggak bisa, Din. Kamu harus di sini, nggak boleh keluar, nggak boleh. Loh, jerene Adipati tadi bilang apa? Kalau bisa ya boleh. Ya wes, sembarang, terserah. Akhirnya Saridin sendirian. Ya, sambil zikir sendirian. Lama-lama juga kangen sama Mbok Momo. Mbok Momo, kamu di sana gimana? Saya nggak berhasil pulang, bawa duit. Terus Momo gimana? Akhirnya kata Saridin yang di penjara, yes, aku kangen. Saya nggak bohong kok. Saya kan nuruti omongan Kanjeng Adipati, kalau bisa ya nggak apa-apa pulang. Yes, pulang. Ya pulang. Katanya Kanjeng Sunan, apapun, Din, kalau yakin sama Allah pasti dijabah. Jadi yang namanya jeruji besi itu dilihat saja. Ayo buka, ayo buka, ayo buka. Yang buka. Jadi yang namanya penjaga itu, yang jaga di luar itu, ketika dicunguk sama Saridin, ada penjaga. Tidur,
Diurusin kali jogok gitu kan. Ngantuk tidur, ya tidur semua. Dan jeruji besinya buka. Itu loh kemantapan Saridin, keyakinan Saridin, dan Allah mengijabah. Dan pulang, ya, dan pulang menemui putranya dan istrinya. Dan Saridin nggak bawa apa-apa. Tapi yang namanya istri, si Sumirah ya, Sumirah sabar orangnya, nggak apa-apa Kang. Yang penting apa adanya. Kadang-kadang saya itu juga dibantu tetangga. Setelah pulang, kembali lagi ke penjara. Jadi penjara yang buka tadi, Saridin masuk, ditutup lagi. Coba kalau penjahat sekarang, kalau bisa lolos, seneng atau jujur? Ya jelas lari kan? Bukan Saridin. Saridin nggak mau bohong masuk. Suatu ketika Pak Lurah, mumpung Saridin di penjara, mendatangi istrinya Saridin. Malam-malam gitu. Nah sedang istrinya Saridin lagi gendong Momo. Ketika Lurah masuk, duh kasihan kamu itu Sumirah. Gimana kabar anakmu? Nggak apa-apa. Pak Lurah, dalam Pak Lurah jangan di sini ini malam-malam. Nanti dilihat orang. Enggak, saya sebentar kok. Cuma ingin melihat kabar kamu. Enggak apa-apa kok Pak Lurah. Putramu gimana? Sudah makan? Sudah. Gitu katanya. Temenan? Iya sudah. Akhirnya yang namanya Pak Lurah tadi masuk ke rumahnya Saridin. Kebetulan pintu rumah Saridin tidak ditutup lagi. Jadi dibuka mablak-mablak gitu lah ya. Lurahnya masuk sambil ngobrol sama Sumirah. Nah, ngobrol sama Sumirah. Lah waktu itu loh Saridin kok ngerasa, aku kok kangen ya nang Mbok Momo. Baru kemarin saya pulang. Enak, pokoknya Saridin mulai ping papat gak masalah. Masih di penjara, vila gitu kan. Jadi ini Adipati ini langguna. Bikin mulia, no iso. Yes, iso kok ada apa ini. Nah waktu itu memang kok tumben ya saya ini kangen dengan Mbok Momo. Ono boy ya, ada apa ya? Akhirnya gitu, duduk. Yang namanya jeruji besi itu ya lemes ya buka sendiri. Sing diajari Sunan Kalijogo kemarin ngantuk ya, para penjaga itu duduk semua. Pergi pulang. Ketika pulang lihat pintu rumahnya tidak tertutup. Dilihat dari jauh kok gak ditutup pintunya. Kata Saridin, oh paling Mbok Momo nggak tahu tempatnya, kuncinya pintu, kunci ani loh. Karena kayak iya lah, lupa aku tak taruh di samping rumah. Mungkin lupa Mbok Momo. Ya namanya Lurah tadi berduaan sama istrinya Saridin, padahal sudah diusir oleh istrinya Saridin. Lama-lama semakin menggebu-gebu syahwatnya. Akhirnya mau mencium istrinya Saridin, ditendang dengan istrinya Saridin. Ketika melihat istrinya teriak-teriak, Saridin langsung datang. Loh, Mbok Momo, ada apa? Ikut Kang Mas, Pak Lurah mau nyatorni aku. Loh, sampean tak Pak Lurah? Iya Den, loh kamu lagi di penjara? Gak, saking bikin keluar. Gitu? Saking bikin keluar. Nah, ada apa Pak Lurah? Saman kok kesini? Enggak Den, enggak apa-apa. Den jangan marah. Gak, saya enggak marah. Sampean sih enggak ngunci pintu itu loh kuncinya. Loh, sama kunci biar kalau masuk rumah jangan lupa ngunci. Iya tadi, kuncinya di mana? Ditutup rondase, tok.
Ya, kurang ajar. Nggak tahu istrinya orang dirayu. Akhirnya yang namanya Saridin lari. Kemudian si lurah tadi lapor ke Adipati bahwasannya Saridin tidak dipenjara. Saridin keluar. Matamu paling sing rabun. Matamu sing ada di penjara kok sudah kemarin-kemarin. Enggak, Adipati. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, melihat Saridin ada di rumah dengan istrinya. Loh, kamu ketemu tak? Enggak, ketemu. Wah, kurang ajar Saridin. Merendahkan saya ini namanya. Wong dihukum kok enak dhewe blang-blung metu. Akhirnya, ya saya dibuktikan. Lurah, prajurit sama orang-orang nyambangi nang Saridin. Ya memang benar Saridin ada di penjara tidur. Loh, kok Saridin? Enggak Raja, saya tadi melihat kok. Enggak kok Saridin. Berarti kamu yang menfitnah Saridin. Saya nggak tahu Raja, pokoknya saya melihat. Din, kata Adipati. Din, kamu tadi dari mana? Pulang. Ketemu lurah ini? Iya tadi. Ketemu lurah. Pak Lurah nggak tahu tempat kunci rumah saya. Sudah tak kasihkan kok kuncinya. Jadi kamu itu keluar, Din? Iya. Lagi sudah di jeruji, bisa buka? Saya nggak buka kok. Buka sendiri. Berapa kali Din kamu keluar? 6. Ini 6 tuh. Ya segini 6. Jadi kamu itu tak hukum di penjara, keluar tanpa pamit. Pamit kapan? Loh, nggak usah pamit sampean yang membolehkan gitu loh. Panjenengan kan bilang sejak awal, kalau kamu pengen pulang ya nggak apa-apa Din kalau bisa. Lah saya kan pintunya buka sendiri dan sampean sudah mengizinkan saya pulang. Jadi benar kamu itu keluar. Iya. Berarti kamu merendahkan saya, Din. Tambah dipanas-panasi oleh lurah tadi karena apa? Gagal jatuh cinta dengan dengan istri Saridin. Akhirnya terjadilah pengadilan kedua. Yang pertama jatuh vonis dihukum penjara. Yang pengadilan baru karena dipanas-panasi dan si Adipati merasa direndahkan, akhirnya dihukum gantung Saridin itu. Paham? Terpaksa Din, kamu karena merendahkan saya dan mempermalukan saya di hadapan masyarakat, kamu tak hukum gantung. Piye Din? Nggih. Enak Saridin. Kamu nggak kasih pembelaan? Boten, enggak. Kalau sampean ridho, saya juga ridho. Ya ridho Din. Jelas ngaku gantung kon mosok gak ridho. Lah kalau sampean maunya gitu, monggo, saya juga ikhlas. Ya wis. Sekalian besok siang Din. Nggih. Kumpul semua di alun-alun. Kalau orang sekarang dihukum gantung kurang sejam, setengah jam paling deg-deg ser gak kalau apa Saridin enggak biasa. Ketika sudah naik di panggung dan mau digantung gini, Din, pesannya apa Din? Nggak ada apa-apa, hati-hati sama talinya. Dulu itu kalau gantung bukan kemudian ada dijeglek-glek langsung jeglek gini, enggak, ditarik gini sama orang banyak, jadi
di situ katakanlah Saridin, kemudian ditarik oleh orang 10, kemudian orangnya naik baru kegantung. Dulu tuh gitu. Kue siapa, Din? Nggih. Pesan apa, Din? Boten, nggak ada, hati-hati aja yang pegang tali. Ya wes, ayo siap. Hukuman dimulai. 1, 2, 3. Tarik. Wah, 10 orang narik Saridin, nggak pakai apa itu, nggak keangkat sama sekali. Talinya itu seakan kayak rantai gede, berat, nggak ada yang bisa narik tali itu. Semua gopoh. Yang Saridin tolak-tolak. Kenapa? Itu sulit ya. Iya, Din. Iya, tak bantu ya. Bayangin, tak bantu ya. Gak wes, Den, kamu situ aja. Ya wes. Diangkat lagi, tambah orang, tambah 15 orang. Nggak ada yang bisa narik Saridin, biar keangkat itu nggak ada yang bisa. Dahlah, saya boleh bantu, kata Saridin. Boleh bantu. Ya wes, cuma tangan satu tok. Yang dari sini ditarik, set, ya. Kemudian tali yang di situ orang 20 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Mecat kabeh. 20 orang itu ono sing nyampir nang tembok, ono sing nyampir nang pohon. Ya. Makanya tempat beliau menolong para penghukum tadi sampai mencetat kabeh, desanya namanya Semampir. Ya, di daerah sana ada desa namanya Semampir. Tanya ono wong kono, kenapa kok dikatakan Semampir? Ya nyampir wonge. Nyentel, ngerti nyentel lah? Jadi wong kayak nang pohon, nang tembok, jadi gini semua. Nyampir. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.